bicara lagi masalah kepemimpinan. Kau mau nggak sih jadi kepemimpinan yang efektif? Mau dong. Apa sih efektif itu? Efektif beda dengan efisien. Efektif itu melakukan kerja atau cara yang tepat untuk memaksimalkan output efektif, ya, sehingga outputnya bisa lebih tinggi dari standar yang ditentukan. Itu efektif. Sedangkan efisien itu melakukan penggunaan sumber daya dengan tepat, dengan minimal biaya, ya, input yang lebih, biaya yang lebih rendah, itu efisien. Kalau efektif dia penggunaannya tepat. Nah, untuk efektif maka kita harus strategi mengelola efektivitas, kemudian ada strategi mengelola efisiensi dan strategi mengelola produktivitas. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk efektivitas berarti budaya kerja harus diperhatikan. Kemudian kita harus membina SDM. Jadi SDM-nya itu sudah qualified, udah nggak harus disuruh-suruh lagi, tidak ada kesalahan-kesalahan lagi. Kemudian kita harus bisa meningkatkan motivasi. Kalau dia misalnya bekerjanya dengan penuh motivasinya baik dan segala macam, kemudian dia akan bekerja dengan hasil yang baik. Kemudian membangun komunikasi dan selalu menciptakan perubahan. Itu efektivitas. Lalu bagaimana mengelola efisiensinya? Ya, harus ada budaya hemat, ya. Jadi misalnya di kantor nih, kalau untuk kerjaan-kerjaan untuk contoh segala macam, kita bisa menggunakan kertas itu untuk didaur ulang. Maksudnya kalau halaman pertama yang udah salah, kita untuk ngecek yang lainnya, kita gunakan halaman baliknya. Bolak-balik halaman itu dipakai, baru bisa dibuang. Jangan menghambur-hamburkan kertas dengan ya untuk kepentingan yang tidak perlu. Kalau untuk cek dan dicek saja. Kemudian ada skala ekonomis, ya, kemudian ada adjust manfaat, jadi harus bermanfaat benar suatu barang itu. Kemudian disiplin atau sistem yang sudah ditentukan, kemudian transformasi nilai tambah dan menentukan standar. Itu kalau kita mau efisien dalam kepemimpinan kita. Yang terakhir adalah produktivitas. Kita harus produktif, ya, merealisasikan output yang dicapai lebih tinggi dari input yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah. Apa saja yang harus diperhatikan? Ya, budaya organisasi lagi, mendorong pertumbuhan, mengatasi pengangguran, ya, kemudian mengatasi penurunan aktivitas. Jangan sampai mereka itu bermalas-malasan. Kemudian kalau ada konflik, kita harus mengelola konfliknya. Dan jangan lupa ya, menganalisis lingkungan. Lingkungan itu sangat penting untuk kita produktivitasnya lebih tinggi lagi. Kalau yang lainnya bekerjanya kenceng, teman-temannya hasilnya banyak, kita terpacu. Tapi kalau yang lainnya males, kita juga jadi males. Ya, begitulah. Pemimpin harus bisa mengatasi semuanya. Selamat menjadi pemimpin yang produktif, efektif, dan efisien. Saya Nova Mardiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung menyampaikan untuk Anda semua.